Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang walaupun jauh di mata, dekat di doa. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada sebuah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Sahl bin Sa'id radhiyallahu an faqala atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Yang artinya, dari sahabat Sahal bin Sa'id berkata, suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ya Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau mati. Berbuatlah sesukamu, maka setiap perbuatan ada balasannya. Dan cintailah segala yang kau cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah. Hadis ini menerangkan untuk kita semua dan khususnya untuk al-fakir, bahwasanya ada 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama yaitu isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Di dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada diri kita masing-masing. Mau menjadi orang baik silahkan, mau menjadi orang tidak baik silahkan, mau beribadah silahkan, tidak mau beribadah silahkan, mau berpuasa di bulan Ramadan silahkan, tidak berpuasa di bulan Ramadan silahkan. Tetapi fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, dengan modal umur yang Allah berikan kepada kita semua, marilah sama-sama kita isi dunia ini dengan amalan-amalan kebaikan, amalan yang mengantarkan kita, amalan yang menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muda, tua, sehat, sakit, pasti akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bekali diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita mengingat mati, berarti kita ingat 2 jalan, surga dan neraka. Mengingat mati berarti kita mendorong hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristiqomah dalam beramal soleh. Jadi pesan yang pertama malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua, yaitu hiduplah sesukamu, maka engkau akan mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua selaku umatnya, yaitu
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, maka setiap perbuatan ada balasannya. Bila kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan pula dan pahala yang kita dapatkan. Apabila kita kerjakan kejahatan, maka kejahatan dan dosa yang kita akan dapatkan. Adapun dalil yang menerangkan hal itu Al-Quran surah yang ke-99 Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan atau sebuah kebaikan sekecil apapun, seberat sebiji jarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa orang yang melakukan perbuatan kejahatan sekecil apapun, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, kita jangan pernah bosan menjadi orang baik. Sholat kita, puasa kita, dan amal kebaikan mana kita belum tahu, kebaikan mana atau perbuatan amal soleh yang mana yang menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang mengantarkan kita, yang mendapatkan keridhaan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memungut paku yang kita temui di jalan. Kemudian paku itu kita ambil, takut kena ban motor, ban sepeda dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang tentu saja rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, rajin puasanya, ternyata yang menyebabkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan puasa dia, bukan baca Quran dia, akan tetapi ketika beliau sedang menulis, membiarkan tinta pulpennya dihisap oleh lalat. Kemudian dengan sebab itu beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran membiarkan seekor lalat menghisap tinta pulpennya. Jadi pesan kedua malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita umatnya itu, berbuatlah sesukamu, maka setiap perbuatan ada balasan. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selaku umatnya, yaitu wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah segala yang kita cintai, maka sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Kita cintai harta benda kita, silahkan. Motor kita yang paling bagus, motor kita yang paling mahal, mobil kita yang paling mahal, dengan seharga apapun, silahkan. Kita cintai pangkat dan jabatan kita, silahkan. Kita cintai kegantengan kita cintai kecantikan kita, silahkan. Fa innaka mufarikuhu, bahwasanya kita akan berpisah dengan segala yang kita cintai. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang walaupun jauh di mata, dekat di doa, sudah siapkah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang rusak ini? Amal kita di dunia menentukan nasib kita di akhirat. Demikianlah sedikit ilmu yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.